Bapak Ibu Saudara semuanya, kembali menyapa Anda dalam program Bible Everyday. Hari ini kita sudah tiba di 1 Samuel pasal yang ke-9. Setelah 1 Samuel pasal yang ke-8, kita kemarin belajar tentang bagaimana bangsa Israel menghendaki seorang raja. Mereka memaksakan kehendak mereka tetap ingin diperintah oleh raja manusia. Dan jelas sekali Tuhan menyatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya dengan mereka meminta seorang raja, mereka telah menolak Tuhan sebagai raja di atas segala raja yang selama ini memerintah mereka. Saya ingin mengajak Anda merenungkan dan membayangkan sebentar. Jika Anda di pihak menjadi orang yang ditolak, apa yang Anda lakukan dengan orang yang menolak Anda itu? Anda menjadi orang yang dikecewakan. Apa respon dan yang Anda lakukan selanjutnya kepada orang yang mengecewakan Anda? Anda dikhianati. Lalu kemudian apa yang Anda lakukan kepada orang yang mengkhianati Anda? Pada umumnya kita akan melakukan setimpal dengan perlakuan mereka. Kalau mereka mengecewakan saya pun bisa mengecewakan mereka. Kalau mereka menolak saya pun tidak urus dengan mereka. Bukankah hal yang seperti itu terjadi pada umumnya? Sekarang kita akan coba pelajari di pasal ke-9 ini. Sekali lagi, bangsa Israel telah menolak Tuhan sebagai raja atas mereka. Bangsa Israel mengecewakan Tuhan, bangsa Israel mengkhianati Tuhan. Lalu apa yang dilakukan Tuhan ketika mereka menghendaki seorang raja? Yang mengejutkan adalah sekalipun Tuhan jelas-jelas ditolak, dikecewakan, dikhianati oleh permintaan itu, Tuhan masih sayang kepada bangsa Israel. Terbukti Tuhan memilihkan raja yang terbaik bagi mereka. Dan pilihan itu jatuh kepada Saul. Saul adalah orang yang baik, raja yang baik, raja yang ideal bagi mereka. Dan itu pilihan Tuhan buat mereka. Lepas akhir kisah hidup Saul yang mengecewakan. Tetapi kalau Anda membaca perjalanan awal-awal Saul menjadi raja, tampak Saul adalah raja yang sangat ideal. Saya coba tunjukkan kepada Anda beberapa fakta tentang Saul. Yang pertama, bahwa Saul ini adalah anak dari keluarga yang berada atau anak keluarga kaya. Anak keluarga kaya tentu dibekali dengan pendidikan, tentu dibekali dengan banyak hal yang membuat wawasannya maju dan berkembang. Saul punya akan hal itu. Lalu kemudian ayat yang kedua, Saul ini seorang muda yang elok rupanya. Dan Alkitab berkata tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Jadi secara perawakan dia ini luar biasa. Punya karisma, punya wibawa, dan punya tinggi badan yang cocok sekali menjadi raja. Sebab apa? Dari bau ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Jadi secara perawakan dia tinggi besar. Dia cocok sekali menjadi raja. Lalu kemudian kalau Anda baca ayat yang kelima, terlihat bahwa Saul ini juga orang yang hormat dengan orang tua, yang mengkhawatirkan orang tua, yang tidak egois berpikir tentang dirinya sendiri. Sangat ideal. Dia keluarga yang berasal dari keluarga mapan, sehingga intelektualnya tentu saja bagus, perawakannya bagus, hormat orang tua. Lalu kemudian ayat yang ketujuh, jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Saul juga orang yang tahu etika, orang yang tahu norma, orang yang tahu sopan santun dan seterusnya. Ini Saul sangat ideal. Siapa yang memilihkan? Tuhan sendiri. Terlihat begitu Tuhan sayang kepada bangsa Israel. Mirip ketika saya membaca kisah di mana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa.
Maka karena kekudusannya Tuhan mengusir manusia, Adam dan Hawa. Sebelumnya mereka menggunakan daun untuk menyemat cawat untuk tubuh mereka. Tetapi satu kisah adegan yang mengharukan buat saya adalah ketika Tuhan membuatkan pakaian buat mereka dan mengenakannya kepada mereka. Tuhan dengan kekudusannya harus mengusir manusia berdosa, tetapi masih terlihat begitu sayangnya Tuhan kepada mereka yang telah mengkhianati kepercayaan, yang mengecewakan, yang melanggar firman dan peraturannya. Dalam kisah ini juga sama, bangsa Israel jelas-jelas menolak Tuhan. Tapi Anda lihat, Tuhan tidak melakukan yang sepadan dengan hal itu. Tuhan tidak memilihkan yang asal-asalan. Tuhan tidak memilihkan yang jelek. Tuhan memilihkan yang terbaik buat mereka. Itulah kasih Bapa. Kadangkala kita sebagai anak sudah jelas-jelas melakukan kesalahan, tapi Bapa dalam anugerahnya masih menjagai kita, masih melindungi kita, masih menudungi kita. Saya harap kebenaran ini tidak membuat Anda jadi salah poin, sehingga Anda berkata, kalau demikian aku akan bertekun dalam dosaku. Kalau demikian aku tidak butuh Tuhan, toh Tuhan tetap sayang aku. Tentu saja poinnya tidak demikian. Poinnya justru cobalah ingat, di dalam kita kondisi tidak setia, Dia tetap setia kepada kita. Di dalam kondisi kita jauh, Tuhan masih terus mendekat, bahkan Dia masih mendengarkan doa-doa kita. Bukankah harusnya itu justru membuat kita kembali kepada Tuhan, bertobat dan sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Tuhan berkati.